Paring asma sinten, Mbah? Sakroni. Mbah, Tunggal. kelahiran tuh Tunggal. 51 1951 guys ya. Sampun ngoten iki. Sampun ngeten iki. Tapi dereng dibangun. Dereng dibangun, tapi sareane sampun wonten. Nah, terus daerah niki rumiyin niku berupa napa, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali dengan Lereng Kelut Hunter, All Life Explore Anytime Anywhere. Semoga sahabat GAES semua sehat dan sukses selalu, diberikan rizki yang berlimpah dan barokah serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita mempunyai ulasan sejarah yang tentunya menarik untuk ditonton dan disimak. Yaitu sejarah tentang sebuah makam keramat atau petilasan Mbah Surontani atau diduga makam atau petilasan Tumenggung Surontani yang berada di Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tumenggung Surontani atau Raden Kertoyudo. Beliau adalah seorang tumenggung yang terkenal sakti mandraguna, kesatria pilih tanding. Pada masa Kesultanan Mataram. Diduga beliaulah yang sudah babat, membuka wilayah Dusun Putuk Desa Banaran Kecamatan Kandangan dan wilayah lereng Gunung Kelut bagian utara serta wilayah Ngerowo Tulungagung. Beliau juga merupakan keturunan kerajaan Majapahit. Kalau kita kaitkan situs-situs bersejarah di wilayah lereng Kelut bagian utara yaitu Kecamatan Kepung, Puncu, Kandangan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Selorejo Ngantang, Kabupaten Malang, mencakup 3 kabupaten sekaligus akan tetapi masing-masing wilayah tersebut terletak di daerah perbatasan yang saling berdekatan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa beliau memang pernah singgah atau menetap, bahkan meninggal di wilayah tersebut. Terbukti dengan adanya punden-punden dan makam-makam keramat di wilayah tersebut. Dan yang menarik lagi, wilayah lereng Kelut bagian utara masih berkaitan erat dengan sejarah dan silsilah keluarga Tumenggung Surontani. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya kita kaji dahulu arti kata Tumenggung Surontani ya guys. Tapi jangan lupa like, komen, share dan subscribe dulu ya. Untuk mendukung perkembangan channel kita, supaya lebih intens lagi, mengeksplorasi dan mengungkap tempat maupun situs-situs bersejarah di Nusantara. Dari nama Tumenggung Surontani, terdapat 2 suku kata yaitu Tumenggung dan Surontani. Tumenggung adalah gelar bagi kepala daerah, distrik di Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Gelar tersebut di Jawa merupakan gelar yang cukup tinggi. Sedangkan, kata Surontani memiliki arti wali pertanian, yang menguasai segala hal tentang pertanian dan lain-lain. Jadi kata Tumenggung dan Surontani, masing-masing kata dapat diartikan sebuah gelar maupun jabatan. Seorang bangsawan di Jawa dan Semenanjung Malaya seringkali juga menjabat sebagai kepala daerah di wilayah yang relatif jauh dari ibu kota atau perbatasan, sehingga gelarnya dapat menjadi Raja Tumenggung, Raden Tumenggung atau Pangeran Tumenggung. Padanan untuk gelar ini dalam tingkat keningratan. Dari cerita tutur masyarakat Jawa Timur, Tumenggung Surontani adalah seorang tumenggung dari Mataram yang diasingkan oleh rajanya ke daerah Jawa bagian timur, karena beliau terkenal sakti mandraguna dan dianggap dapat menjadi sebuah ancaman bagi tahta sang raja. Diduga terjadi sekitar tahun 1789 Masehi, yang pada zaman dahulu masih berupa daerah hutan belantara dan rawa-rawa. Tumenggung Surontani yang karena kesaktiannya bisa merubah hutan belantara menjadi daerah yang makmur setingkat kadipaten, yaitu membuka lahan pertanian di kawasan yang masih berupa hutan belantara dan rawa-rawa Ngerowo pada masa itu. Keberhasilan Tumenggung Surontani ternyata terdengar sampai di lingkungan Kerajaan Mataram, dan Raja Mataram yang mendengar cerita itu langsung mengirimkan utusan untuk menemui Tumenggung Surontani, dan memerintahkan beliau untuk kembali bergabung dengan Kerajaan Mataram. Mendengar perintah itu, Tumenggung Surontani pun langsung menolaknya dan dengan tegas menyuruh utusan itu kembali ke Kerajaan Mataram.
Penolakan itu membuat Raja Mataram sangat marah setelah mendengar laporan dari punggawanya dan langsung menyuruh punggawanya yang lain untuk kembali ke daerah Tumenggung Surontani untuk memungut upeti, pajak, sebanyak-banyaknya. Namun Tumenggung Surontani tetap membangkang dan tidak mau memberi upeti, karena dia menganggap daerah itu adalah hasil jerih payahnya dan bukan daerah kekuasaan Mataram. Dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan daerah itu semakin berkembang pesat, malah sebaliknya Mataram semakin mengalami kemunduran dan banyak orang-orang penting di kerajaan Mataram pun berpindah ke daerah Ngerowo, Tulungagung, karena melihat kondisi tersebut. Tumenggung Surontani pun semakin berjaya, dan daerah kekuasaannya pun menjadi kadipaten yang sangat besar dan akhirnya Tumenggung Surontani wafat di daerah Ngerowo dan dimakamkan di desa Wajak Kidul pada tahun 1826 Masehi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bila beliau wafat dan dimakamkan di desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, atau mungkin di petilasan-petilasan yang lainnya juga bisa. Kalau kita mengaitkan situs-situs bersejarah yang berada di wilayah lereng Kelut bagian utara, seperti Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Wono Salam dan lainnya. Banyak sekali situs-situs atau punden-punden yang berada di kawasan tersebut yang berhubungan dengan Tumenggung Surontani. Hal ini menjadi indikator-indikator penting sebagai bahan eksplorasi kita. Indikator-indikator yang kita dapat dari penelusuran kita yaitu 1. Di wilayah tersebut terdapat 5 makam cucu dari Tumenggung Surontani. 2. Yaitu Raden Poncotoyo, Mbah Karsiman, tinggal di desa Siman. Raden Poncowati, Mbah Patih, tinggal di desa Juah. Raden Anengpati, Mbah Jimat, tinggal di desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Raden Poncolegowo, Mbah Macan Wulung, tinggal di Wono Salam Kabupaten Jombang, dan yang tertua adalah Raden Poncoreno, tinggal di Dusun Banu Desa Bantu Rejo Kecamatan Selo Rojo Ngantang Kabupaten Malang. 2. Masing-masing daerah-daerah tersebut letaknya saling berdekatan. Seperti yang kita dapat dari sejarah tutur masyarakat setempat dikatakan bahwa kelima kesatria Mataram itu dikirim oleh kakeknya yaitu Tumenggung Surontani II, seorang tumenggung dari Kadipaten Tulungagung. 3. Di desa Banaran ini saja terdapat 5 punden atau makam keramat tua yaitu Mbah Imam Selamet, Mbah Surontani, Sunan Pekik, Mbah Imam Fakih, dan lain-lain. 5 makam keramat tersebut adalah juga utusan atau ksatria dan ulama penyebar agama Islam dari Mataram juga. Dan kebetulan makam mereka juga berada di satu desa yang sama. Bahkan batu-batu andesit seperti umpak, watu dakon, batu persegi panjang dan lain-lain. Diperkirakan usia batu-batu tersebut sejaman dengan Candi Surowono era Brewengker dari Majapahit. 4. Di wilayah tersebut di atas terdapat banyak sekali keluarga Kesultanan Mataram, punggawa, ulama dan lain-lain yang berasal dari Mataram. Seperti Syekh Ali Mutolibin guru dari Pangeran Diponegoro, Syekh Saifullah Hamzah, Syekh Ponconolo, Syekh Imam Nawawi dalam satu kecamatan yang sama, dan masih banyak lagi. 5. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah-daerah persawahan dan pertanian yang sangat subur dengan air yang berlimpah sepanjang waktu. Sesuai dengan kata Surontani. 6. Dikisahkan menurut sejarah tutur dari masyarakat setempat, Tumenggung Surontani II sewaktu masih muda pernah diajak ayahnya yaitu Tumenggung Surontani I berkeliling di tempat tugasnya yaitu pada saat ayahnya ditugaskan di wilayah Gunung Kelut bagian utara. 7. Dikisahkan menurut sejarah tutur dari masyarakat setempat, Tumenggung Surontani II mengutus 5 cucunya tersebut di atas untuk mencari dan membuka lahan baru di wilayah Gunung Kelut bagian utara. Dari indikator-indikator tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, diduga, makam Surontani, yang berada di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, ini adalah makam Tumenggung Surontani I. Beliau adalah ayah dari Tumenggung Surontani II, yang makamnya berada di Wajak Kidul Tulungagung. Itulah sedikit sejarah dari Tumenggung Surontani dan makam atau petilasan beliau. Semoga hasil penelusuran kita bermanfaat, sebagai bahan belajar kita bersama tentang sejarah leluhur kita yang telah berjasa besar terhadap kehidupan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mbah, paring asma sinten, Mbah? Saroni. Mbah Saroni, asli mriki, Mbah? Nggih. Nganu, Mbah, niki dusune napa, Mbah? Dusune Putuk Banaran.
Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Anu Mbah nyun sewu Mbah. Panjenengan Dusio pinten Mbah? Pitung dosa tunggal menawi. Pitung dosa setunggal. Oh nggih, kelahiran berarti kelahiran Tunggal. 1951 guys ya. Anu Mbah, sejarahipun Mbah Surotani niku panjenengan pirsa Mbah? Boten semerep. Boten semerep, tapi sewaktu panjenengan tasih alit niku Sampun ngoten iki. sampun ngeten iki. Tapi dereng dibangun. Dereng dibangun, tapi sareane sampun wonten. Nah, terus daerah niki rumiyin niku berupa napa, Mbah? Kula pun pun saben iki. Pun Sabin. Niki bekasnya kuburan iki. Oh, mriki kuburan, Mbah. Sian. Terus lha radosane niki? Lah nggih radosane niki dalan sepur Oh, niki. oh dalan sepur niki. Nggih sian zaman londo. Zaman londo pun berarti tengah ndape niki wonten rile, Mbah. Dukung nggih. Riyen dibongkar napa boten zaman londo. Oh, ngoten nggih. Mbah, nyuwun sewu. Mriki niku makam umum apa Makan umum menawi bekasnya enten boto nggih. Pandasi watu. kata Mbah mriki? Nggih niku sing kula rot niku kathah watune. Ageng-ageng napa alit, Mbah? Ageng-ageng Botone sak pinten ukurane, Mbah? Tebel apa nggih? botone boten kanggene boten. Oh, ngoten. Nggih cicake enten boto. Boten wonten boto sing ageng-ageng Boten. ombone sak kilan-kilan ngoten niku, Mbah? Bekasnya kuburan menawi nggih boten enten boto bae. Oh, ngoten nggih. Kami sing mriku bekasnya omah menawa. Oh, mriko nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nek waktu kekuatan. Tapi nganu, Mbah. Untuk sejarah tiyang mriki lek ngarani Mbah Surotani niku pripun, Mbah? Pokoknya sing babat mriki ngono. Ingkang babat wilayah mriki nggih. Nggih. Oh, nggih, Mbah. Sesepuh mriki. Sanes niki napa termasuk tumenggung Surotani, Mbah? Wong ngerti. Oh, masalah niku mboten paham nggih. Terus ingkang mriki saged diparingi napa disuwuni keterangan niku teng pundi, Mbah? Wonten tanten pun nom-nom. Pun kantun sing nem-nem nggih. Nggih. Sesepuh pun telas. Wonten lah. Alas panjenengan begini panjang umur, Mbah. Nggih, kula mon. Nggih wonten sing Satu. sepuh wonten sing kulo-kulo kunjul tapi nggih duka saged nyritakaken napa mboten. Sebelah pundi, Mbah? Lah Musola. pokoke masjid niku ngetan namine Pak Men. Pak Katimen. Pak Katimin. Nggih. Oh, nggih nggih cobi mengke sowan mriku, Mbah. Nggih nggih. Pak Katimin niku termasuk nopo perangkat nopo Mboten wong biasa nggih. Yang biasa tapi sesepuh Kate ngoten. pun entek nggih Pun telas. Sepuh. Mas. Sing sepuh-sepuh mun entek. Terus pedot bagi untuk sejarah. Ya bisa. Ya nggih sing nyejarahane nggih mboten enten. Nggak bisa nganu kita cerita tutur atau sejarah tutur dari mbah-mbah kita. Nah, kan Yang nggih. Iman-iman tuh, Mbah. Ngeten iki sampai pedot gitu, Mbah. Nggih nggih, Mbah. Berarti sumbernya mriko, Mbah. alas. Saking wono. Nggih. Wono Putuk berarti. Nggih. Ingkang ringin-ringin wageng gitu, Mbah. Mboten enten ringine. Sumber nggih teng alas sian tasih aliran kula teng mriku alas namine Bulik Cokop alase. Bulik Cokop. Nggih. Oh, sak wetane Putuk napa? Ya mboten nggih pucuk tapi tasih aler. Oh, ngaler. Nggih. Nggih nggih nggih. Teng lere dusun Putuk. Berarti sumber niku nggih. Sumber. Nggih nggih nggih. Gamel ngayahi sawah niku. Sawah ingkang mriki nggih. Untuk mengaliri sawah sini, guys. Wis turane lek banjir iki. Oh, banjirnya lewat sini, Mbah. Nggih, gamel tuaan. Oh, Mbah, matur Mbah nuwun, Mbah nggih. Mugi-mugi paringi panjang umur, sehat, Mbah. Ngapunten kathah. Sami-sami. Terima kasih. Oke guys, tidak jemu-jemu kita mengingatkan ya, karena sebagai saudara yang baik kita harus saling mengingatkan. Ya, jadi tempat seperti ini kalau kita mau sowan atau mau ziarah ya, kita tata hati kita luruskan niat kita niat yang baik ya, supaya nanti tidak salah niat, tidak salah tujuan ya. Kita kesini untuk mendoakan, bukan minta didoakan ya. Jangan lupa
Jadi kita berdoa tawasulan di tempat-tempat seperti ini, insya Allah nanti impactnya kembalinya ke kita dan keluarga kita ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi mungkin banyak ya tempat-tempat seperti ini dibuat untuk cari nomor, cari pesugihan dan lain-lain ya. Karena mungkin itu masalah individu ya. Jadi sebenarnya yang salah bukan tempatnya, yang salah adalah manusianya, bukan tempatnya atau situs yang dikunjunginya ya. Mohon nanti dari teman-teman atau mungkin ya untuk yang sering ziarah ke sareanya Mbah Surontani, mungkin silakan bisa komen-komen untuk menambah wawasan kita tentunya seputar Mbah Surontani atau Tumenggung Surontani ya. Jadi sekian penelusuran kita di pesarian atau petilasan dari Mbah Surontani atau Tumenggung Surontani yang ada di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.